Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBDB Jawa Timur pada tahun ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Namun untuk video saya kali ini yang akan saya bahas adalah untuk tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 3, 4, dan 5 insya Allah akan saya bahas pada video saya berikutnya. Oleh karena itu, biar tidak ketinggalan informasi, maka perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tahap yang pertama, ini yang saya bahas adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini kuotanya 15%. Nah, jalur afirmasi untuk SMA ini bisa dalam zona atau zona yang berbatasan. Sedangkan untuk SMK bisa dalam zona, bisa luar zona. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa jalur afirmasi ini hanya boleh memilih satu sekolah saja. Kemudian jalur afirmasi ini dibagi menjadi 3, yaitu keluarga tidak mampu, ini 7%. Syaratnya adalah siswa tersebut terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah, antara lain KIP, KIS, KKS, PB, PNT, dan lainnya. Untuk seleksinya nanti berdasarkan jarak rumah ke sekolah yang dituju. Kemudian yang kedua yaitu anak buruh. Nah, untuk anak buruh ini maksimal 5%. Syaratnya adalah terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah dan memiliki tanda keanggotaan serikat buruh. Nah, ini harus punya kartu ini, yaitu kartu anggota serikat buruh. Seleksinya adalah berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu penyandang disabilitas. Nah, ini adalah maksimal 3%. Untuk yang ketiga ini masuk kategori difabel dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP, mendapatkan surat keterangan dari psikolog, psikiater, dokter spesialis, atau asal sekolah yang menerangkan jenis ketunaan siswa tersebut. Layanan penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk. Nah, nanti ada sekolah-sekolah tertentu, SMA tertentu atau SMK tertentu yang ada atau ditunjuk untuk penyandang disabilitas. Sedangkan untuk sekolah lain dapat menerima sesuai dengan layanan yang ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan. Yang kedua adalah jalur pindah tugas orang tua atau wali. Ini maksimal 5%. Jalur perpindahan ortu ini sama, yaitu sama dengan tadi, zona untuk SMA dalam zona atau
zona yang berbatasan. Ini daerah perbatasan, misalnya Malang dengan Pasuruan, itu misalnya itu disebut dengan zona perbatasan. Atau misalnya Mojokerto ini juga berbatasan dengan Gresik ya, atau Tuban dengan Bojonegoro, itu namanya zona perbatasan. Sedangkan untuk SMK ini bisa dalam zona, bisa luar zona. Sama dengan yang awal tadi, bahwa untuk perpindahan ortu ini juga hanya boleh memilih satu sekolah saja. Yang pertama ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu pindah tugas. Ini kuotanya 2%. Syaratnya adalah pindah tugas orang tua dengan melampirkan surat keterangan pindah tugas dari instansi atau perusahaan dan surat keterangan domisili. Jadi surat keterangan pindah tugas ini dikeluarkan oleh perusahaan atau oleh lembaga atau instansi tempat orang tua siswa itu bekerja. Kemudian anak guru dan tenaga kependidikan. Jadi bisa guru dan tenaga kependidikan. Misalnya tenaga kependidikan ini misalnya tata usaha. Nah, itu juga bisa ya. Ini kuotanya adalah 2%. Syaratnya adalah untuk anak guru dan tenaga kependidikan ini bisa PNS atau juga bisa non PNS. Nah, juga syarat yang berikutnya adalah bisa mendaftar hanya di tempat orang tuanya bertugas. Jadi untuk anak guru maupun tenaga pendidikan ini hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas, tidak bisa di tempat lain ya. Kemudian melampirkan surat tugas orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah anak tenaga kesehatan. Ini kuotanya 1%. Syaratnya adalah anak tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, sopir ambulan, dan tenaga teknis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Nah, ini perlu dicatat ini ya. Tidak semua tenaga kesehatan, tapi khusus yang berkaitan dengan COVID-19 ya, atau corona. Nah, ini di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini pun juga harus pada rumah sakit rujukan di Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak boleh sembarang rumah sakit ya. Tidak boleh, harus rumah sakit rujukan. Kemudian yang berikutnya adalah dibuktikan dengan surat keterangan dari direktur rumah sakit tempat dia bekerja ya. Kemudian untuk seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Nah, untuk SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan. Kemudian yang ketiga yaitu jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini kuotanya 5% ya. 5%. Untuk SMA ini boleh dalam zona atau zona yang berbatasan. Nah, ini pilih salah satu nanti ya. Sedangkan untuk SMK boleh dalam zona maupun luar zona. Hanya boleh memilih satu sekolah saja. Yang pertama adalah lomba akademik. Ini 2%. Lomba akademik ya. Kemudian lomba non-akademik. Nah, untuk non-akademik ini misalnya yang berkaitan dengan olahraga ya. Misalnya bola voli, sepak bola, itu non-akademik. Sedangkan yang akademik itu misalnya olimpiade ya, olimpiade atau OSN atau yang lain. Nah, di sini persyaratan yang harus dipenuhi adalah perlombaan atau kejuaraan yang dilaksanakan baik secara
berjenjang atau tidak berjenjang. Kemudian diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta tingkat kabupaten, kota, ya, atau provinsi, nasional atau internasional. Jadi ini minimal tingkatnya adalah kabupaten atau kota. Jadi nggak boleh misalnya tingkat RT atau tingkat kecamatan, itu nggak boleh ya. Kemudian nanti akan diberikan skor sesuai dengan ketentuan ya dari seluruh jenis perlombaan. Nanti sistem akan menskor itu nanti. Nah, ini nanti ada skornya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu. Jika kuota tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori beregu. Jadi ini diperhatikan, ini yang diutamakan adalah kategorinya perorangan ya atau individu. Nah, nanti kalau kuotanya kurang, bisa yang beregu. Kemudian prestasi beregu, jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Jadi kalau misalnya dalam satu regu itu jumlahnya 6 ya, itu juga tidak bisa. Jadi maksimal ini adalah dua anak. Kemudian yang keenam, verifikasi dan legalisasi sertifikat ya atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Jadi kepala sekolah SMP atau yang sederajat ya dari asal sekolah adik-adik. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Jadi jenjangnya apa? Tadi ada kabupaten ya, provinsi, nasional atau yang lain. Untuk SMK ya, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi kalian yang mempersyaratkan. Kemudian yang berikutnya adalah jalur prestasi nilai akademik SMA. Nah, ini kuotanya 25%. Nah, ini merupakan gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi ini nilai rapot ya, mulai semester 1 sampai dengan semester 5 dan nilai akreditasi sekolah asal, yaitu SMP atau yang sederajat. Nah, untuk ini nanti ya, di sini ada persentasenya. Untuk gabungan nilai rapot semester 1 sampai 5 ini persentasenya 70%, sedangkan untuk nilai akreditasi sekolah ini 30%. Kemudian nilai mata pelajaran ya, ini khusus untuk pengetahuan saja. Jadi di rapot itu ada pengetahuan, ada keterampilan, nanti yang diambil hanya pengetahuan saja. Yang pertama adalah nilai pendidikan agama. Nah, ini nilai rata-rata ya. Pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA ya, atau ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Kemudian nilai akreditasi sekolah. Nah, ini adalah menggunakan nilai angka dengan ketentuan bagi sekolah yang masa berlakunya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Bagi sekolah yang belum ya atau tidak terakreditasi, maka diberi nilai 70. Bagi sekolah di luar Jatim ya, ini harus melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Ini untuk khusus yang luar Jatim. Jika jumlah nilai sama, maka peringkat ya. Jadi kalau nanti misalnya ada siswa yang nilainya sama ya, ada 2 atau lebih siswa yang nilai sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan
prioritas nilai mata pelajaran dan waktu pendaftaran. Nah, ini tolong diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Nah, ini ada syaratnya ya. Jadi pada zona atau luar zona, tapi dan juga pada zona yang berbatasan. Kemudian yang kedua, dapat memilih 3 sekolah. Nah, ini bisa memilih 3 sekolah ya. Nah, ketiganya di dalam zona. Jadi kalau 3 sekolah itu bisa ketiga-tiganya di dalam zona, atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Jadi nanti kalau di luar zona itu hanya boleh 1. Jadi 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk yang tahap 3, 4, 5 akan saya jelaskan pada video saya berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar nanti adik-adik tidak ketinggalan informasi. Silahkan like, komen, dan share ya. Silahkan videonya dibagikan sehingga nanti bisa memberikan manfaat untuk teman-teman atau sahabat dari adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.